Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Zaki Wiranatha. Di sini saya akan membawakan materi tentang larutan yang dimana dalam bidang fisika farmasi. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman. Thank you. Oke, baik, kita masuk pada materi yaitu larutan. Dan di sini saya tidak lupa untuk ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Fisika Farmasi, Bapak Irwandi M. Farm. Nah, teman-teman, apakah itu larutan? Nah, teman-teman, pengertian larutan itu adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut. Misalnya, terdispersi secara molekuler dalam pelarut yang sesuai atau campuran pelarut yang saling bercampur. Nah, karena molekul-molekul dalam larutan terdispersi secara merata, maka penggunaan larutan sebagai bentuk sediaan umumnya memberikan jaminan keseragaman dosis dan memiliki ketelitian yang baik jika larutan diencerkan atau dicampur. Nah, zat pelarut itu disebut dengan solvent dan zat yang terlarut itu disebut dengan solut. Oke, baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Kita masuk ke dalam jenis larutan. Yang pertama adalah larutan belum jenuh. Nah, larutan tidak jenuh yaitu larutan yang zat terlarutnya memiliki konsentrasi lebih kecil daripada larutan jenuh sehingga belum mencapai kesetimbangan. Kemudian larutan jenuh, larutan yang di dalamnya terdapat zat terlarut yang mencapai kesetimbangan zat pelarutnya. Kemudian larutan lewat jenuh, larutan yang zat terlarutnya memiliki jumlah melebihi konsentrasi kesetimbangan. Lanjut, adanya larutan elektrolit. Nah, larutan elektrolit, larutan yang zat-zatnya membentuk ion-ion di dalam air sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian ada larutan non-elektrolit. Nah, larutan yang zat-zatnya tidak membentuk ion-ion di dalam air sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik. Oke, baik, kita lanjut ke faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kelarutan. Yang pertama, ada faktor polaritas. Nah, faktor polaritas yaitu kelarutan suatu zat memenuhi aturan like dissolves like, yang artinya solut yang polar akan larut dalam solvent yang polar. Solut yang non-polar akan larut dalam solvent yang bersifat non-polar. Contohnya ialah garam-garam anorganik larut dalam air dan alkaloid basa larut dalam kloroform. Kemudian ada kosolvensi. Nah, kosolvensi adalah peristiwa kenaikan kelarutan suatu zat karena adanya penambahan pelarut lain atau modifikasi pelarut. Contohnya, luminal tidak larut dalam air tetapi larut dalam campuran air gliserin. Selanjutnya yaitu kelarutan. Nah, kelarutan zat anorganik yang digunakan dalam farmasi umumnya adalah larut dalam air. Contohnya semua garam klorida larut kecuali AgCl, PbCl2, Hg2Cl2. Nah, semua garam nitrat larut kecuali nitrat base seperti bismut subnitras. Semua garam juga sulfat larut kecuali BaSO4, PbSO4 dan CaOSO4. Kemudian tidak larut dalam air. Semua garam karbonat tidak larut kecuali K2CO3, Na2CO3, NH4CO3. Kemudian semua oksida dan hidroksida tidak larut kecuali KOH, NaOH, NH4OH, BaO dan BaOH2. Semua garam juga fosfat tidak larut kecuali K3PO4, Na3PO3, NH4PO4. Selanjutnya yang mempengaruhi yaitu temperatur. Zat pada umumnya tertambah larut bila suhunya dinaikkan. Zat tersebut bersifat endoterm karena pada proses kelarutannya membutuhkan panas.
Zat terlarut juga pelarut, panas, larutan. Beberapa zat lain justru tidak larut jika suhunya dinaikkan, bersifat eksoterm. Karena pada kelarutannya menghasilkan panas. Zat terlarut, pelarut, larutan, dan panas. Contohnya ada minyak atsiri dan gas-gas yang larut. Kemudian ada salting in, yaitu peristiwa bertambahnya kelarutan dari suatu senyawa organik dengan penambahan suatu garam dalam larutannya. Kemudian ada salting out, yaitu peristiwa adanya zat terlarut tertentu yang mempunyai kelarutan besar dibanding zat utama akan menyebabkan penurunan kelarutan zat utama atau terbentuknya endapan karena ada reaksi kimia. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya. Kita masuk pada sediaan larutan. Di dalam dunia farmasi ada beberapa jenis sediaan larutan. Yang pertama, potiones atau obat minum. Nah, sediaan cair yang dibuat untuk pemberian oral mengandung satu atau lebih zat dengan atau tanpa bahan pengaroma, pemanis atau pewarna yang larut dalam air berbentuk emulsi atau suspensi. Yang kedua ada eliksir, yaitu sediaan yang mengandung bahan obat dan bahan tambahan, pemanis, pengawet, pewangi, sehingga memiliki bau dan rasa yang sedap, dan sebagai pelarut digunakan campuran air etanol. Yang kedua, etanol berfungsi untuk mempertinggi kelarutan obat. Eliksir dapat pula ditambahkan glisirol, sorbitol, atau propylenglikol. Yang ketiga ada sirup. Sirup simplex mengandung 65% gula dalam larutan nipagin 0,25%. Sirup obat mengandung satu atau lebih jenis obat dengan atau tanpa zat tambahan digunakan sebagai pengobatan. Kemudian ada sirup pengawangi, tidak mengandung obat tetapi mengandung zat pewangi atau penyedap lain. Penambahan sirup ini bertujuan untuk menutup rasa atau obat yang tidak enak. Kemudian yang ketiga, netralisasi, obat minum yang dibuat dengan mencampurkan bagian asam dan bagian basa sampai reaksi selesai dan larutan bersifat netral. Misalnya solitio, citratis, magnesi. Selanjutnya ada satu ratio, obat minum yang dibuat dengan mereaksikan asam dan basa tetapi gas yang terjadi ditahan dalam wadah sehingga larutan jenuh dengan gas. Selanjutnya ada potio effervescent. Yang terakhir yaitu glutathione drop atau obat tetes, sediaan cair berupa larutan emulsi atau suspensi apabila tidak dinyatakan lain dimaksudkan untuk obat dalam. Digunakan dengan cara meneteskan menggunakan penetas yang menghasilkan tetesan yang setara dengan tetesan yang dihasilkan penetas baku yang disebut dalam Farmakope Indonesia. Untuk slide selanjutnya, nah di slide ini wujud pelarut dan zat terlarut yang membentuk larutan. Contohnya wujud zat terlarut gas, wujud pelarutnya gas, wujud larutannya gas, contohnya udara atau gas alam. Kemudian wujud zat terlarut cair, wujud pelarut cair, wujud larutan cair yang contohnya etanol. Kemudian wujud zat padat yang contohnya baja karbon. Kemudian ada wujud zat terlarut gas, wujud pelarutnya cair, wujud larutan cair yaitu minuman berkarbonat. Kemudian wujud zat terlarut padat, wujud pelarut cair, dan wujud larutan cair contohnya seperti air laut dan air teh. Kemudian wujud zat terlarut yaitu gas, wujud pelarut padat, wujud larutan padat contohnya hidrogen dalam platina. Kemudian kita lanjut ke jenis-jenis larutan. Yang pertama ada fraksi mol dalam kurung X yang disebutkan bahwa menyatakan perbandingan antara jumlah mol salah satu komponen larutan terhadap total semua komponen dalam larutan dinotasikan dengan X A sama dengan jumlah mol komponen A dibagi jumlah mol seluruh komponen. Jika dalam larutan tersebut hanya terdiri dari dua komponen zat A terlarut dan zat B larutan, maka berlaku XB sama dengan 1 dikurang XA.
Selanjutnya ada molalitas dengan rumus M kecil, didefinisikan sebagai jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Dinotasikan dengan M sama dengan jumlah mol zat terlarut dibagi 1000 gram terlarut. Molalitas memiliki satuan mol per kilogram. Selanjutnya molaritas dalam kurung M didefinisikan sebagai jumlah mol zat terlarut per liter larutan. Dinotasikan dengan M sama dengan jumlah mol zat terlarut dibagi jumlah liter larutan. Molalitas memiliki satuan mol per liter. Yang terakhir, pengenceran larutan. Untuk mengetahui hubungan antara moralitas larutan sebelum dan sesudah pengenceran, maka rumus moralitas ditulis ulang dan disusun menjadi N sama dengan M kali V. Karena dinyatakan untuk sebelum pengenceran, maka N sama dengan M 1X F1. Agar larutan encer, maka pelarut ditambahkan sehingga konsentrasi dan volume awal menjadi N sama dengan M2 kali V2. Karena hanya zat yang ditambahkan, zat terlarut tidak mengalami perubahan sehingga didapatkan hubungan M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan materi dari saya tentang larutan. Semoga teman-teman dapat mengerti dan memahami. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.